Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 210. Kita lanjutkan kajian menarik kita masih seputar kalam Allah yang disampaikan kepada makhluknya. Ini kita kembangkan lagi dikarenakan ada pertanyaan yang akan menjadi kajian menarik kita pada kesempatan kali ini, yaitu apakah wahyu Allah, kalam Allah yang disampaikan kepada Rasulullah itu dalam bentuk bunyi lonceng? Nah, ini memunculkan sejumlah interpretasi yang harus kita klarifikasi. Sebelum masuk lebih jauh ke sana, kita sambungkan terlebih dahulu dengan episode-episode yang lalu. Bahwa Allah itu memiliki sifat kalam dan mutakalliman. Kalam artinya maha berbicara, sedangkan mutakalliman artinya senantiasa menyampaikan pembicaraan, menyampaikan kalamnya itu kepada makhluk-makhluknya. Makhluk siapa saja yang memperoleh kalam dari Allah itu, atau bahkan berdialog dengan Allah itu? Al-Quran memberikan gambaran dalam banyak ayat. Allah berbicara dengan para malaikat, berdialog di sana, bahkan malaikat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan atau perintah dari Allah itu. Allah juga berbicara kepada jin dan iblis misalnya, juga digambarkan dalam sebuah dialog. Allah juga berfirman atau berdialog, berbicara dengan manusia, dengan para nabi, dengan para rasul, bahkan yang bukan rasul. Itu juga digambarkan Al-Quran, ada interaksi-interaksi yang disampaikan dari Allah kepada makhluknya yang bernama manusia itu. Bahkan lebih jauh kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada langit, kepada bumi, kepada alam semesta dan benda-benda mati, itu juga digambarkan oleh Al-Quran. Itulah sifat kalam dan mutakalliman dari Allah Azza wa Jalla. Dan khususnya kepada manusia digambarkan secara lebih spesifik di dalam Al-Quran, dan kita juga sudah membahasnya bahwa tidak mungkin manusia sebagai makhluk berdialog, berinteraksi dengan Allah itu kecuali dalam 3 bentuk atau 3 mekanisme. Yang pertama adalah melalui wahyu yang masuk langsung ke dalam hati manusia. Yang kedua adalah melalui suara yang digambarkan muncul suara tetapi tidak terlihat Allah sebagai zat yang memang tidak mungkin terlihat oleh manusia, bahkan tidak terwadahi zatnya itu, keagungannya itu oleh alam semesta. Yang ketiga disampaikan melalui utusan, yaitu para malaikat. Nah, Allah menyampaikan tentang hal itu terkait dengan apa yang akan kita kaji dalam kesempatan kali ini di dalam surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Ayat yang menyampaikan secara umum
terkait dengan mekanisme, 3 mekanisme Allah berinteraksi dengan manusia atau sebaliknya manusia berinteraksi dengan Allah itu, kemudian di breakdown, dielaborasi, dijelaskan di ayat-ayat yang berbeda. Contoh yang pertama adalah ketika Allah berkata-kata melalui wahyu langsung kepada seorang manusia, tidak melalui perantara malaikat misalnya. Jadi wahyu itu bisa langsung disampaikan Allah kepada makhluknya. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kita sudah membahasnya. Juga kepada binatang, kepada lebah misalnya, itu menggunakan kata pewahyuan kepada lebah, kepada langit, kepada bumi dan seterusnya. Nah, mekanisme yang pertama terkait dengan pewahyuan kepada manusia itu digambarkan oleh Al-Quran langsung dari Allah kepada seorang manusia dan digambarkan Al-Quran kepada seorang nabi, kepada seorang rasul, yaitu Nabi Ibrahim. Digambarkan dalam sejumlah ayat. Allah berkata-kata dengan Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim kemudian membalas atau menjawab perkataan firman Allah itu. Terjadi dialog itu, diantaranya digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 260. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fahuda arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya walam anallaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya. Akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah atau jinakkanlah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Jadi sangat jelas ayat ini menggambarkan Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan Allah. Artinya pewahyuan itu disampaikan tanpa perantara langsung ke dalam jiwa Nabi Ibrahim dan kemudian terjadi dialog di dalam jiwa beliau. Ini adalah mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua adalah yang terjadi pada Nabi Musa. Digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 143 di mana Nabi Musa berdialog dengan Allah, tetapi dijelaskan dalam sejumlah ayat dialog itu muncul dalam bentuk suara tanpa wujud. Karena memang Allah wujudnya itu tidak bisa diamati, dilihat oleh mata, bahkan tidak terwadahi oleh jagat raya ini. Tetapi Allah menampakkan atau memperdengarkan suaranya yang dalam penangkapan Nabi Musa itu beliau dengar dengan sangat jelas melalui telinga beliau masuk ke dalam jiwanya. Meskipun yang demikian ini bisa tidak terdengar oleh orang lain kalaupun ada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal itu dalam sejumlah ayat digambarkan bahwa suara dari malaikat, suara dari Allah itu tertuju hanya kepada orang-orang yang diajak berdialog. Dalam surat Al-A'raf ayat 143 Allah berfirman, "Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani." Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku." Itu adalah mekanisme yang kedua.
Mekanisme yang ketiga adalah Allah berfirman menyampaikan kepada manusia melalui malaikat Jibril. Kalaupun terjadi dialog, itu ada perantaranya malaikat Jibril yang memberikan atau menyampaikan kalam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mewakili Allah sebagai sang utusan yang dipercaya oleh Allah. Mekanisme yang ketiga ini oleh Al-Quran digambarkan terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 97. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka dia, Jibril itu, telah menurunkannya, Al-Quran, ke dalam hatimu, Muhammad, dengan seizin Allah. Membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menginformasikan bahwa firman Allah, dalam konteks ini Al-Quran, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dimasukkan ke dalam jiwanya. Tetapi bukan hanya masuk ke dalam jiwanya, karena di ayat-ayat yang berbeda digambarkan bahwa firman Allah itu juga disampaikan oleh malaikat Jibril dalam bentuk lisan yang didiktekan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk menirukan sampai hafal, barulah kemudian isinya dimasukkan ke dalam jiwanya. Yang demikian ini difirmankan Allah di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabbi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu Muhammad untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam jiwamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ayat ini juga sangat clear, sangat jelas menggambarkan bahwa wahyu itu bukan hanya masuk langsung ke dalam jiwa beliau, langsung mengerti, tetapi juga diungkapkan secara lisan, ditirukan, dibaca, dan seterusnya. Ini adalah yang kedua terkait dengan mekanisme pewahyuan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Di ayat yang berbeda lagi ditambahkan informasinya, bahkan bukan cuma ke dalam jiwa dan ditirukan secara lisan, tetapi juga diajarkan dalam bentuk baca tulis. Yang ini dilakukan secara berangsur-angsur sehingga Nabi Muhammad itu awalnya adalah buta huruf, ummi, tetapi pada akhirnya menjadi bisa baca tulis dikarenakan beliau diajari oleh malaikat Jibril sejak wahyu yang pertama. Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari Al-Alaq. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajari dengan perantaraan pena. Dia mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi sahabat sekalian, kita bisa menyimpulkan dengan sangat jelas, sangat gamblang. Informasi Al-Quran yang menggambarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu tidak langsung dari Allah, melainkan melalui utusan, yaitu malaikat Jibril. Dan mekanismenya itu ternyata memenuhi beberapa cara. Yang pertama adalah disampaikan melalui lisan. Didiktekan, diucapkan, ditirukan, dihafalkan. Kemudian kandungan isinya dimasukkan ke dalam jiwa beliau, paham terkait dengan apa yang
beliau dapatkan wahyu itu melalui malaikat Jibril. Dan yang ketiga, bahkan kemudian kalam Allah ini diwahyukan dalam bentuk tulisan sejak wahyu yang pertama. Allah sudah memerintahkan malaikat Jibril agar menunjukkan kitab Al-Quran yang asli yang masih ada di Lauh Mahfudz itu untuk dibaca oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah mengatakan, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Diperintahkan baca lagi, ikra, aku tidak bisa baca. Ikra, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Maka didiktekanlah isi dari wahyu itu beserta seluruh kandungannya difahamkan masuk ke dalam jiwa beliau. Ini poin yang sangat penting terkait dengan pertanyaan yang muncul di forum kita. Apakah wahyu itu kemudian diturunkan dalam bentuk bunyi lonceng? Yang ini kemudian memunculkan interpretasi macam-macam. Di antaranya ada yang berpikiran bahwa wahyu itu diturunkan dalam bentuk kode-kode seperti bunyi lonceng. Kemudian Nabi menginterpretasi, ya, dalam tanda petik, menginterpretasi bunyi lonceng itu menjadi wahyu. Tentu saja ini bisa memunculkan kefahaman atau pendapat atau persepsi yang bisa keliru dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim. Karena memang Al-Quran dengan sangat jelas mengatakan wahyu itu didiktekan. Bahkan kalimat-kalimatnya itu ditirukan oleh Rasulullah dengan sangat jelas tanpa melalui interpretasi. Sehingga di ayat yang berbeda itu digambarkan memang ini sudah utuh kalam ini bahkan dalam bahasa Nabi, dalam bahasa Arab yang jelas. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi sesungguhnya dengan sangat jelas Al-Quran memberikan gambaran mekanisme turunnya wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu bahkan sampai dengan menyebut bahasa yang dipakai supaya Nabi itu paham terhadap wahyu itu adalah bahasa Arab yang jelas. Sehingga ketika muncul pertanyaan, apakah wahyu itu turun dalam bentuk bunyi lonceng? Ini memang harus diklarifikasi. Apa yang dimaksudkan ini? Karena sesungguhnya informasi ini memang tidak ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Lantas dari mana informasi itu? Kalau kita baca maka itu sumbernya dari dalam kitab hadis. Di dalam hadis memang disampaikan dan ini diklasifikasikan sebagai hadis yang sahih, bahkan muttafaqun alaih, disepakati oleh para periwayat hadis. Mari kita baca hadisnya dan kemudian kita maknai di mana pemaknaan ini tidak boleh berlawanan dengan Al-Quran Al-Karim. Nah ini yang saya maksudkan harus diklarifikasi. Hadis mesti dicocokkan, diklarifikasi dengan isi Al-Quran sehingga pemahaman terhadap hadis yang teksnya itu adalah diriwayatkan oleh para periwayatnya itu tidak melenceng dari apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran Al-Karim. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara dentang lonceng dan cara ini yang paling berat bagiku. Lalu terhenti dan aku sudah memahami apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku. Maka aku pun mengerti apa yang diucapkannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari yang sangat dingin lalu terhenti. Dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat.
Hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Jadi merupakan interpretasi dari Siti Aisyah terhadap peristiwa pewahyuan yang beliau lihat terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin pentingnya adalah interpretasi terhadap bunyi lonceng itu. Apakah yang dimaksudkan ini berupa kode-kode yang bukan bahasa manusia, bukan bahasa Arab, tetapi semacam kode-kode yang hanya bisa dipahami oleh Rasulullah, ataukah sesungguhnya itu memiliki makna yang lain? Terkait dengan interpretasi yang pertama, saya termasuk yang tidak sependapat bahwa itu hanya dalam bentuk kode-kode. Dikarenakan ini berlawanan dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran yang begitu jelasnya bahwa kalam Allah diwahyukan melalui malaikat Jibril dalam bentuk tulisan yang dibacakan, ditirukan, dihafalkan, masuk ke dalam jiwa beliau, difahami, dan kemudian disampaikan sudah dalam bahasa Arab yang jelas. Sehingga ini tidak memberikan interpretasi lain bahwa wahyu disampaikan Allah sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh Rasulnya. Dalam konteks ini adalah bahasa Arab yang menjadi bahasa ibu dari Nabi Muhammad. Karena itu kita mesti memahami konteks dari bunyi lonceng itu dalam konteks yang berbeda. Bahwa di situ digambarkan di dalam hadis itu, beliau itu seperti menerima sesuatu yang berat. Dikatakan ini yang paling berat. Dan kemudian digambarkan oleh Siti Aisyah bahwa beliau itu sampai berkeringat ketika menerima wahyu itu padahal udara sedang dingin. Nah ini pemahamannya bukan dalam bentuk kode-kode sesungguhnya, melainkan kepada energi yang terkandung di dalam wahyu itu sedemikian beratnya. Tentang lonceng yang digambarkan itu maka harus kita persepsi seperti kalau kita mendengarkan genta, gema yang besar dari sebuah lonceng yang raksasa misalnya, sehingga kita ini tergetar dikarenakan suara yang energinya besar, yang frekuensinya tinggi dari lonceng itu dan menggetarkan jiwa kita bahkan jantung kita. Nah saya lebih memilih itu dikarenakan yang demikian ini digambarkan oleh Al-Quran. Bahwa wahyu itu adalah perkataan firman Allah yang energinya sangat besar. Digambarkan ini adalah perkataan yang sangat berat. Misalnya yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari kecuali cuman sedikit, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Allah akan menurunkan qaulan sakila, perkataan yang berat. Ini menggambarkan bahwa isi dari wahyu itu adalah sesuatu yang sangat serius, yang sangat mendalam, bahkan secara energial digambarkan itu energinya sangat tinggi. Sehingga ketika wahyu itu disampaikan kepada beliau, masuk ke dalam jiwa beliau, selain ditirukan secara lisan, masuk ke dalam jiwa beliau, beliau itu seperti menerima transfer energi yang sangat berat. Sampai berkeringat badannya meskipun udara sedang dingin-dinginnya pada waktu itu menurut cerita dari Siti Aisyah. Sahabat sekalian, pemahaman yang begini atau yang seperti ini lebih sesuai terkait dengan cerita datangnya wahyu itu seperti bunyi lonceng, bukan dalam bentuk kode-kode, melainkan menggambarkan
energi dentaman dari wahyu itu ya seperti dentaman lonceng yang gemanya itu menggetarkan seluruh lahir dan batin Rasulullah. Yang demikian ini dijelaskan lagi di ayat yang berbeda bahwa firman Allah Al-Quran itu sesungguhnya mengandung energi yang sangat besar yang kalau diturunkan ke gunung pun gunung itu bisa hancur berantakan. Itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah atau hancur disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Oke sahabat sekalian, saya kira sudah gamblang dan jelas kajian kita pada episode kali ini. Atas pertanyaan kawan kita yang mempertanyakan apakah wahyu itu diturunkan Allah melalui malaikat Jibril dalam bentuk bunyi lonceng. Yang ini kemudian menjadi multitafsir, ya, memunculkan interpretasi yang bisa tidak sesuai dengan Al-Quran. Kalau kita tidak mencocokkan informasi hadis itu dengan sumber paling otoritatif yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang dimaksudkan hadis itu ketika kita rujukkan ke dalam Al-Quran adalah energinya yang berdentam-dentam sangat besar ketika masuk ke dalam jiwa beliau seperti gema suara lonceng atau genta yang menggema di seluruh penjuru jiwa beliau dan membuat beliau merasa berat atas turunnya wahyu itu kepada beliau. Tetapi Allah memudahkan semua itu melalui malaikat Jibril dan kemudian Nabi bisa menerima semua wahyu itu melalui mekanisme yang dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahwa wahyu itu menggunakan bahasa Nabi, bahasa Arab yang jelas, didiktekan, bahkan diajarkan tulisannya, cara bacanya sampai kepada pemahamannya sehingga kalam Allah itu secara sepenuhnya lafzi maupun maknawi diturunkan disampaikan secara wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita bahas pada episode kali ini memberikan kepahaman yang baik kepada kita terkait dengan informasi yang dipertanyakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.